Halo Sobat Pak Movies, ketemu lagi dengan gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film berjudul A Million Miles Away. Film ini sebenarnya udah tayang di Amazon Prime itu sejak September, cuma gue baru nonton kemarin. Dan film ini adalah salah satu film inspiratif ya yang gue tonton tahun ini. Dan film ini menceritakan satu kisah nyata based on true story dari seorang astronot keturunan Hispanik, di mana dia adalah anak petani Hispanik lah yang bisa dibilang migrant worker-nya di US, bernama Jose Moreno Hernandez. Nah, Jose Moreno Hernandez ini adalah seorang astronot ya yang diceritakan di sini sih. Jose Moreno Hernandez ini akan diperankan oleh Michael Pena. Seperti yang kita tahu, Michael Pena itu lebih sering main di film-film sebagai supporting karakter, tapi di sini dia itu main sebagai karakter utama. Dan Michael Pena ini walaupun dia seringnya main sebagai supporting karakter, tapi sebenarnya dia itu beberapa kali main jadi karakter utama ya. Mungkin beberapa luput atau lupa. Dia main pernah jadi karakter Cesar Chavez, terus dia pernah jadi karakter utama di Chips, salah satu film komedi konyol sih. Terus dia pernah main di Extinction, dia film science fiction lah gitulah. Dan terakhir kalau nggak salah dia main di film Fantasy Island sih. Semuanya jadi peran utama. Dan kali ini mungkin kelima ya yang gue perhatiin, tapi correct me if wrong kalau misalkan gue salah ngejelasin. Setahu gue ini adalah peran kelima dia sebagai pemeran utama, dan dia akan beradu acting ya dengan Rosa Salazar. Jujur aja Rosa Salazar itu salah satu aktris yang gue sering banget ketukar sama Aubrey Plaza. Gue pertama kali nonton Rosa Salazar di sini juga Aubrey Plaza main di sini, dan kok Aubrey Plaza kelihatannya lovely banget di sini. Ternyata memang bukan Aubrey Plaza. Ya Aubrey Plaza perlu tau lah gitulah. Gak perlu gue sebutin karena mungkin language-nya agak buruk ya. Tapi Aubrey Plaza ya termasuk artis yang gue selalu ketukar lah antara dia sama Rosa Salazar. Untuk Rosa Salazar, lu mungkin inget ya dia pernah main sebagai Alita Battle Angel. Terus dia juga pernah main di trilogi Maze Runner, tapi dia main di sequel keduanya. Portofolio filmnya lumayan bagus sih untuk si Rosa Salazar ini. Mungkin lanjut aja ya langsung ke pembahasan filmnya. Jadi film ini tuh mulainya dari masa kecil Jose Moreno ini ya. Jose Moreno ini bisa dibilang murid yang berbakat, murid yang cerdas, murid yang brightful di sekolah. Dan dia bahkan disayang sama gurunya, Miss Yang kalau nggak salah namanya. Dan Miss Yang ini sampai datang ke rumahnya Jose untuk ngomong ke orang tuanya kalau Jose ini punya masa depan cerah. Jose itu berpendidikan kalau dia di ini dengan baik, dia itu bisa jadi orang yang hebat. Dan tapi orang tuanya itu seorang migrant worker ya, dua orang migrant worker, di mana mereka itu selalu traveling dari satu kota namanya Michoacan di Meksiko ke California untuk jadi pemetik anggur. Dan mereka itu hustle seperti itu karena mereka ingin punya satu rumah di Michoacan ini. Dan karena mereka ingin punya satu rumah ini, ya kadang mereka itu melupakan pendidikan anaknya lah. Anak-anaknya justru disuruh bekerja supaya mereka dibayar sesuai kuota panen gitu. Dan kalau panen mereka banyak ya mereka akan dibayar banyak gitu, dan mereka akan punya rumah. Sayangnya karena satu hal, jadi mereka akhirnya nggak dibayar mereka akhirnya nggak dibayar untuk panen tersebut. Dan ya biar mereka untuk punya rumah ya kandas lah. Dan akhirnya mereka sadar kalau ya udah, kalau kita nggak bisa punya rumah ya kita kasih aja semuanya untuk Jose gitu loh. Jadi akhirnya Jose sekolah sampai kuliah, dan sebenarnya disinilah ceritanya itu dimulai. Jadi yang gue suka dari film ini adalah film ini nge-treatnya bab per bab, tapi mereka nggak sebut bab ya, nggak sebut chapter per chapter ya. Mereka sebutnya malah 5 step untuk lu mendapatkan apa yang lu inginkan. Dan ini adalah nasihat dari ayahnya Jose. Dimana ayahnya Jose ini pernah mengatakan kalau ada 5 hal di mana lu harus masukkan ke pikiran lu kalau lu ingin mendapatkan sesuatu. Jadi hal pertama adalah apa yang lu inginkan dan lu udah di mana. Terus apa yang lu inginkan itu ada di mana. Terus ketiga adalah lu udah bikin roadmap atau belum. Bikinlah roadmap untuk lu dapetin apa yang lu inginkan ini. Dan keempat kalau nggak salah adalah kalau lu mendapatkan challenge di tengah-tengah jalan ya belajarlah gitu. Belajarlah untuk overcome that challenge, untuk
lu bisa ke impian lu, dan terakhir adalah kalau lu udah mendapatkan impian lu harus bekerja lebih keras lagi. Dimana yang gue tangkap adalah lu itu jangan cepat puas dengan apa yang udah lu dapatkan, dan tiap bab itu menceritakan setiap fase dari perjalanannya Jose. Jadi Jose ini setelah lulus kuliah ya, yang gue perhatikan malah filmnya itu mulai setelah dia lulus kuliah. Jadi Jose ini bekerja di satu institusi pemerintah lah, semacam lembaga riset mungkin ya kalau gue perhatikan ya, dari semacam lembaga riset. Dan di sini itu yang gue perhatikan juga, gue ngelihat elemen degrading rasisme lah gitu, bisa dibilang rasisme dari orang-orang US, orang-orang Amerika, white people ke Hispanic sih, orang-orang Hispanic. Dimana Jose datang, dia malah dikasih kunci karena dia dikira sebagai orang arsip lah. Pokoknya ya profesi-profesi yang mungkin orang-orang Hispanic tuh ada banyak di situ, misalkan jadi janitor, jadi satpam, terus jadi tukang kebun. Jadi profesi ya bisa dibilang menial job lah gitulah untuk mereka gitu loh. Dan di sini yang gue tangkap sih, tapi ya ternyata emang di film ini diceritakan bahwa ada berkah dari setiap lu direndahkan gitu loh. Ternyata Jose ini dengan punya banyak kunci, dia bisa masuk ke berbagai macam ruangan, dan dia bisa, bahkan bosnya itu kaget kalau lu kok bisa masuk sini, ya karena gue punya kunci gitu loh. Lah emang lu jadi apa di sini? Bilang ya gue jadi engineer di sini lah. Ya berarti balikin lah kuncinya gitu loh. Lu tempatnya bersama kami, bukan di tempat yang lain gitu loh. Ya seperti itulah bisa dibilang. Nah Jose ini akhirnya ketemu sama siapa? Rosa Salazar, dan kemudian ya saling jatuh cinta dan akhirnya menikah lah gitulah. Dan mereka berdua berjalan bersama lah untuk gimana caranya Jose untuk dapat impiannya. Dan ada beberapa poin sih yang gue perhatikan dari film ini, karena film ini ya udah bisa kalian tebak lah, yaitu Jose jadi astronot. Dan ini sebenarnya film inspiratif ya kayak gini ya kan, formulanya kan kayak gini terus gitu loh. Lu struggle dari awal, terus hampir berhasil, lu struggle lagi, terus hampir menyerah, akhirnya lu bangkit, dan seperti itu akhirnya lu berhasil gitu loh. Itu adalah formula yang film-film inspiratif tuh akan seperti itu. Tapi yang gue mau sorot adalah beberapa elemen yang gue suka dari film ini, dan elemen itu dieksploitasi habis-habisan sih yang gue suka. Dan salah satu elemennya adalah Hispanic culture sih. Dan karena sutradaranya itu adalah Alejandra Marquez Arbela atau Abela, dia juga seorang sutradara dan seorang orang Hispanic juga, jadi ini kelihatan banget dieksploitasi habis-habisan sih sama dia untuk Hispanic culture-nya. Salah satunya adalah kekeluargaan ya, ini orang-orang Hispanic itu kelihatan banget kekeluargaannya, kelihatan banget we're the family. Kedua adalah ada satu hal yang menurut gue ini relate banget ya sama Indonesia, ini kok relate banget sama kita nih gitu loh yang ada di sini, yaitu kapan kawin. Jadi Jose ini kan karena dia udah 30 tahun, terus dia nggak kawin-kawin, dia nggak nikah-nikah. Ya akhirnya dia sampai dicecar sama mamanya gitu loh, lu kapan kawin, lu kapan mau kawin. Karena lu tuh udah 30 tahun, udah jadi bujang lapuk, kok lu masih mau kayak gini terus, lu obsesi sama keilmuan, lu obsesi sama apa yang lu kerjain sekarang gitu loh. Gue juga pengen punya cucu gitu loh. Jadi ini relate banget sih ke yang kehidupan kita ya sebagai yang ada di Indonesia ini gitu loh, generasi-generasi Indonesia. Culture yang gini tuh ternyata mereka juga ada di sana. Kalau adalah pengorbanan sih, ini sacrifice ya. Jadi orang tua mungkin ini ya, gue nggak mau menggurui gitu loh, tapi di sini kelihatan banget dipertontonkan malah bahwa orang tua itu akan mengorbankan apapun untuk anaknya gitu loh. Bahkan ketika apa yang orang tua inginkan itu akhirnya nggak tergabul demi berkorban untuk anaknya ini gitu loh. Dan yang itu yang gue suka di sini adalah bagaimana orang tuanya Jose itu akhirnya mau merelakan apa yang mereka inginkan demi Jose ini dapat pendidikan yang lebih baik gitu loh. Nah terus mungkin satu sosok ini ya, Adela ini istrinya Jose di belakang Rosa Salazar. Chemistry dua orang ini menurut gue dapet sih untuk Adela itu ya, jadi istri yang sangat-sangat Hispanic gitu loh. Itu agak rewel. Tapi ada satu scene di mana Jose ini gagal untuk apply ke NASA ya sebagai astronot. Terus dia nggak ngasih tahu istrinya, itu ketahuan sama istrinya, dan mereka bertengkar. Terus in the end, istrinya Jose ini atau si Adela ini, dia ngomong satu hal yang menurut gue itu dalam sih, yaitu tolong jangan panggil gue itu orang yang menyebalkan. Gue itu menyebalkan karena gue care sama lu. Tapi somehow walaupun mungkin gue nggak suka, gue akan tetap dukung apa yang lo impikan, dan itu masih positif gitu loh. Jadi ini suatu Adele tuh mempertontonkan
hal yang wah dalam sih, ini memang istri yang wow gitu loh. Mungkin terakhir ya ada satu scene yaitu mobil, tapi ini gue ngeliat ini nggak cuma sekedar scene ganti mobil terus ya udah gitu loh. Ini scene yang kelihatan banget menyimbolkan kalau orang-orang Hispanik ini pengen membaur dengan komunitas Amerika ya, maksudnya membaur dengan American culture. Jadi ya kalau lo tahu mobil-mobil yang ada di Cuba sih, lebih di sini dipertontonkan gue culture Kubanya gitu loh. Walaupun mereka orang Meksiko ya, jadi kalau nggak salah mereka suka mobil klasik. Jose aja tuh ke kantor pakai mobil klasik yang wow gitu loh. Gue aja pertama lihat anjir ini ada ilmuwan yang se-eksentrik ini gitu loh. Jadi mereka dia pakai mobil klasik, nyetel musik keras, terus nyanyi lagu-lagu Hispanik. Dia nggak diprotes, tapi mungkin hanya dianggap aneh aja ya sama orang-orang sekitar, maksudnya kolega-koleganya di tempat kerja. Tapi dia itu kemudian kan ganti mobil, gua nggak tahu sih mobilnya apa, tapi ya mungkin lebih mobil yang normal lah gitu, mobil yang nggak nyentrik. Ketika Jose ganti mobil itu adalah melambangkan kalau orang-orang Hispanik ini, imigran-imigran ini juga pengen membaur dengan komunitas di Amerika, membaur dengan warga sana, membaur dengan budaya sana. Ada satu scene ya yang gua rasa ini punya makna gitu loh, yaitu scene ketika Jose itu datang ke kantor dengan mobil baru. Dia itu main musik yang masih keras, tapi dia kali ini nyanyi lagu-lagu yang berbasis Inggris ya, maksudnya lagu-lagu Amerika lah, bukan lagu-lagu Latin lagi. Tapi dia masih nyetel dengan keras. Itu seolah-olah kayak simbolisasi, oke mungkin gua membaur dengan lu, tapi gua masih ada Hispanic pride di tempat gua gitu loh. Gua masih pride dengan gue punya culture Hispanic, dengan gue masih nyetel musik keras sambil bawa mobil, dan ya that is me ya, se-Latinos gitu loh, kayak gitu sih. Mungkin itu yang gue tangkap. Nah untuk film ini mungkin gue mau kasih nilai 7,5 ya, karena film ini inspiring dan ini oke. Ya film inspiratif, lu nggak perlu harapkan sebagus apa, karena formulanya itu akan sama, formulanya itu akan gitu-gitu aja. Tapi yang bisa gue kasih saran adalah lihatlah elemen-elemen yang dimasukkan dalam film itu, karena itu yang akan jadi pembeda gitu loh, akan menjadikan film ini berbobot apa enggak. Ya mungkin cukup sekian kayak gitu aja dari gue. Kalau misalkan lu ada komen, kalau misalkan lu mau diskusi, ya lu bisa kasih pikiran lu di kolom komentar, kita bisa ngobrol di situ. Kalau misalkan lu suka, tolong subscribe, tolong like channel gue. Dan mungkin segitu aja. See you in the next movie review. Bye bye Pak.